kemarin kuliah bayar SPP kagak sih? Bayar dong Pak. Masa iya gratis? Bayar dong. Ini bayangin anak jago belajar sendiri, padahal waktu kuliah bayar SPP. Dosennya kagak ngajarin apa-apa, kan kurang ajar tuh dosennya. Oke, Dendi, kita kedatangan siapa nih hari ini? Luar Coba biasa kenalin dong. sekali ya. Kita kedatangan legenda. Oh, udah sering dia. Udah sering ketemu. Oh, aduh. Siapa Tapi lagi? ini bisa dibilang role modelnya Indonesia cyber security ya, Pak Ono ini. Masa sih? Katanya. Tapi Semoga iya tidak banyak Pak, menyesal. banyak. banyak Pak, banyak Banyak, tes. Pak. Termasuk saya juga ya banyak sekali belajar dari Pak Ono, dari Iya. YouTube-nya, dari Kebanyakan- event-eventnya. Kebanyakan cowok. Coba ya. Ya. Tapi sayangnya masih kebanyakan cowok. Persentasenya hampir 99%. 99%. Laki-laki. 1% Iya. ceweknya. Sebenarnya 99,9. Waduh. Nanti kita perbanyak perempuannya, Amin. Pak. Amin, bini gua ngamuk sih. Enggak, ini aja enggak apa-apa. Kan udah banyak juga Pak sekarang komunitas cyber security yang ke arah perempuan. Gua mikirnya udah banyak bini gua. Nah, jadi kalau yang belum kenal Pak Ono tuh kalau ngomong kayak gini, filternya tuh blong ya Pak? Belum. Tapi kalau ngajar gini juga Pak. Iya. Mahasiswanya pada stres dah pokoknya. Ya. Oh, justru seru Mbak kalau Iya, misalkan fokus Nggak banget ngantuk ya. Kan nggak ngantuk. Ngantuk. Paling diomel-omelin. Iya. Udah gitu ngajar gak pakai PowerPoint. Langsung praktek. Aduh. Itu beneran stres sih Pak. Mahasiswa. Tugasnya banyak gak tuh? Tugasnya gampang. Lu mau lulus. Ya. Satu kuliah, satu buku. Bikin satu Publikasi. Publikasi. Terbit. Berarti nggak usah kuliah? Bisa. Oh bisa nggak usah Ya kuliah? kalau udah punya buku ya udah lu gak usah kuliah, gue nilai jadi kasih 100 langsung. Waduh. Soalnya bikin buku susah ya. Tetap dia harus ada Tetap dia harus ngejalanin kuliah kuliahnya. tadi kan. Iya. Iya. Pinter juga Pinter. nih Pak Ono nih. Luar biasa. Absen aman berarti ya? Absen gak dihitung. Absen nggak dihitung. Luar biasa sekali ya, sangat. Udah gak zaman absen. Zaman mahasiswa tuh. Iya, idaman mahasiswa. Flexible University ya. Iya. Kagak ada absen. Buku aja atau paper jurnal. Terus kalaupun ujiannya Ono boleh dikerjakan berkali-kali, diambil nilai tertinggi. Wah. Waduh. Paling tertinggi. Iya. Tek. Unlimited. Unlimited. Iya, limitnya itu kalau Ono harus masukin nilai di situ. Oke. Limitnya di situ. Udah. Rata-rata yang jadi masalah sebagian besar mahasiswanya Ono nilainya 90. Kok jadi masalah kenapa? Soalnya biro akademis itu ngomong, Ono kok nilainya A semua. Masalah apa? Masalahnya apa kalau nilainya A semua gitu kan? Masalah yang menilainya. Enggak, dosen kan biasanya gitu ya. Iya, iya. Yang A cuma 1-2 orang, terus ada yang B, terus yang banyaknya C, syukur-syukur Iya, iya, ada D gitu kan. Kalau Ono A semua. Waduh. Berarti penilaian bukan dari penilaiannya dilihat dari apanya? Jadi tujuan hidup seorang dosen adalah membuat si anak jadi pinter. Nah, tapi karena mereka ujiannya Ono tuh dari awal semester sampai akhir semester. Jadi bisa dilihat di open course ITTS ACID itu ya. Kalau register masuk ngerjain ujian, boleh dari awal semester sampai akhir semester ngerjain aja ujian tiap hari juga nggak apa-apa. Jadi ada anak yang seminggu udah A, ada yang sebulan yang udah A, ada yang 2 bulan A, tapi ujungnya semua A. Gitu, Oke. tapi beda waktu. Beda waktu. Tuh. Bagus. Luar biasa sekali ya. Kenapa baru bilang sekarang Pak? Ya lu ikut kuliah gue juga nggak apa-apa. Ya, kuliah lagi aja yuk. Iya. YouTube kita kan. Iya. Kalau mau ngopi semua bukunya juga boleh. Ada kalau cyber security sekitar 500 giga dapat lah. 500 giga. Iya. Bapak nggak jualan harddisk aja? Ada bisa dibeli di Bukalapak tuh 60.000. Oh ada. Oh ada ternyata. Ada jualan harddisk. Enggak, kalau jualan harddisk dua kali harus kirim ke rumah gua isi. Oh iya. Kirain udah sama harddisknya. Enggak. Tapi kadang-kadang gua infak sih, infak. Kasih ya. Kasih. Iyalah ilmu Pak. 60.000 per orang gue ikhlas gue infakin. 500 giga bermanfaat semua Pak. Iya. Iya. Dampaknya dong, lihat dari dampaknya. Dampaknya dahsyat. Biasa sekali Pak. Impaknya harddisk ya. Di sini udah pada punya kopi harddisk saya belum sih Pak? Belum ya? Belum. Saya udah download, kasih Pak, dong, dari zaman Pak. bahula. Tapi Oh, kalau dia mau masih dikasih doang. lagi, Belum. Kasih dong Pak. Ya udah gua kirim lah. nah harddisk. boleh tuh. Itu dong. Ya. Sudah. Tapi harddisk ya, harddisk Iya. harddisk 3,5 inci, Iya. harddisk PC, bukan harddisk eksternal, Iya. harddisk PC.
Iya buat belajar Pak. Iya, iya. Atau dimerekin tuh Pak harddisk Ono kan bagus tuh. Agak kopi aja. Kopi aja. Yang penting tolong dikopin ke seluruh bangsa Indonesia. Iya. Dia poinnya. Susah. Disebarkan ilmunya. Iya. Jangan dikip sendiri. Yang Itu orang-orang pada ngirim harddisk ke rumah sih. oh gitu. Iya. Itu yang ngopin siapa Pak? Oh no. Waduh, Berapa lama itu Pak? Kecepatannya 1 tera per hari. 1 tera per hari. Iya. Harddisk. Semoga nggak mati listrik ya Pak ya. Oh iya, semoga nggak mati. Nggak mati, mabuk. Mungkin nggak mati listrik ya. Nanti bad sector harddisknya langsung. Jadi itu Korup, ada kan? tentang hacking, cyber security, ada tentang enkripsi, kriptografi ya. Terus ada tentang forensik. Mau dong Pak, saya kan di Indonesia Women in Cyber Security. Kita ada komunitas perempuan-perempuan nih yang mau belajar cyber Iya, boleh. security. Dulu ada keluak tuh, Apa tuh? kelompok Linux cewek. Nah, Keluak. nah itu bagus. Masih ada nggak Pak? Si siapa? Si Ruth. Namanya teh RUTH, tapi kalau dia lagi nulis rada gila, dia kasih slash. Kayak direktori gitu. Ya kan Ruth. Slash. Boleh. Kita mesti memperbanyak tuh yang kayak gitu. Iya. Tapi dia bukan cyber security, Iya, nggak apa-apa. dia mah cewek Linux. Iya. Dia di Excel. Oh sekarang di Excel. Oke. Udah punya anak. Ya nggak apa-apa juga Pak. Kan Ruth dia- itu perempuan atau laki-laki Pak? Bukan cewek, RUTH mah cewek. Cuman kalau lagi gila keluarnya ya gitu deh. Slash. Oke, kita kedatangan satu orang lagi. Nah, ini kamu, saya tuh paling demen nanya generasi ya. Kamu tuh Gen Z ya maksudnya ya? 2001 Gen Z ya, cuman ya 2001 tuh mungkin lahir sifat ya. saya nggak kayak Gen Z pada umumnya kayaknya. Waduh, kenalin dulu dong diri kamu. Nama saya Linus Terianto, biasa dipanggil Linus. Saat ini ya udah kerja sebagai cyber security lah, konsultan di salah satu industri. Oke. Awal mulanya kamu tertarik sama cyber security itu gimana? Oke, jadi waktu awal kuliah nih, belum tahu apa-apa tuh, benar-benar dari nol tuh cyber security tuh. Awalnya malah pengen jadinya game developer. Game developer awalnya. Terus tiba-tiba di komunitas, kebetulan saya kan lulusan IPB. Di IPB tuh banyak tuh komunitasnya. Ada komunitas namanya Cyber Security IPB. Diajak sama temen. Coba nih, ada namanya Capture the Flag atau biasa CTF. Iya. Itu tuh kayak semacam lomba hacking yang kayak ibaratnya kayak dibikin game lah. Jadi tujuannya kita itu nyari flag yang berupa data rahasia. Gambarannya kayak dikasih web, kita nyari data rahasianya apa, dan itu flagnya nanti disubmit ke platform, kita dapat poin. Jadi kayak main game. Iya. Dan ternyata lebih banyak habisin waktu di situ. Akhirnya kebawa terus sampai sekarang. Jadi awal mulanya dari situ sih, dari CTF itu. Ini kemarin juga bikin kan di tempat Pak Ono Di ya? kampus ya. Iya di Oh, kampus ada, Pak. CTF gitu. CTF. Itu kan anak-anak itu sebetulnya buat bikin anak-anak tertarik itu kan bagus, Iya. ya kan? Tapi kayak apa namanya supaya sampai diterusin gitu ya Pak, nggak cuman ikutan CTF aja tapi bener-bener didalemin gitu ya. Itu gimana sih Pak? Jadi sebelum CTF kemarin sih kita bikin workshop 4 bulan sebelumnya. Itu tapi 18 tahun ke bawah ya. Oh, Jadi anak-anak ya namanya juga saya Iya. SMA lagi. kampus. Enggak, ini objektifnya beda ya. Oh, beda. Objektifnya beda. Kalau kampus kan objektifnya kita nyari mahasiswa. Jadi ke sana ya. Sekalian. Sekalian. Oke. Tapi kita 4 bulan sebelum hari H-nya kita kasih workshop anak-anak itu. Itu ribuan orang yang ikut Iya, sih. iya. Tapi pas pertandingannya tuh sekitar 300-an yang ikut akhirnya. Yang pemenangnya 10. Dan itu hasil CTF-nya langsung jadi paper jurnal. Jadi kan kita bikin ini ya, bikin press conference, Iya. press release. Seminggu kemudian jadi paper jurnal tembus ke Q2, Scopus Q2 di Korea. Wah. Tahu nggak kenapa? Keren. Kenapa tuh? Ya kayak nggak Nggak nyambung. gimana ya? Nggak nyambung Kayaknya gitu ya kalau cuma orang CTF awam. doang. Iya, makanya Jadi orang kan mikirnya cuma CTF, CTF doang. ya. Kok bisa jadi paper jurnal kan? Iya. Nah, cara berpikirnya gini. Sedunia itu pengen tahu kekuatan cyber security Indonesia ada di Iya, mana. tiap negara. Dia pengen tahu kan.
Nah kita kan sebagai penyelenggara CTF tahu dong lokasi anak-anak itu ada di mana aja kan. Iya benar-benar. Nah, udah gitu ono petain dalam bentuk peta Indonesia, terus kasih warna yang gelap terang kayak gitu kan. Kayak ini kuat ini enggak gitu. Iya. Terus yang juaranya di mana, terus soal mana yang susah, soal mana yang gampang itu jadi masukan buat kurikulum segala macam kan. Tembus paper jurnal. Oh, reasonnya kuat ya, alasannya ada. Oh, di sana risetnya ya Pak berarti ya. Padahal bukan riset, cuma kerja seminggu doang. Orang datanya udah ada ya. Iya. Datanya kayak, nah kebanyakan orang-orang yang bikin CTF nggak kepikiran buat nganalisa data tadi. Iya. Kita Dia sibuk dengan kebanyakan fokus CTF-nya kan. CTF-nya kan. Lombanya. Ikut lombanya buat ngejebolinnya doang. Nah harusnya si siapa namanya, si organisernya, si penyelenggaranya, data tadi dia tarik, dia ekstrak terus jadi sesuatu. Karena itu jadi kita dapat peta kekuatan cybersecurity Indonesia dapat tuh. Iya benar sih dari tiap wilayah, kota semuanya. Dari situ nanti kita bisa ngasih masukan. Kan itu CTF kan ada soalnya kan ya. Iya. Nah soalnya juga kita bisa tahu soal mana yang kira-kira bagus, mana yang kurang. Nah itu bisa masukin buat ke kurikulum. Benar. Gitu. Iya. Berjurnal men. Bagus ya. Q2 Berarti Indonesia di internasional bisa dibilang wah, ini kita sebetulnya gitu yang ya. ngadain CTF udah banyak. Minus kan sering banget Iya, kan. banyak. Kesalahan fatal mereka adalah mereka nggak publikasi. Nah. Si Ono iseng publikasi, tembus langsung. Karena yang lain kagak mikir ke situ. Oh, iya. Kebanyakan mungkin alumni CTF tuh lebih ke research kali Pak. Jadi nyari-nyari zero day attack kayak gitu-gitu. Nggak apa-apa. Iya kebanyakan kayak gitu kita. Cuman kan itu kan Susah. kita sebagai pribadi Bener. yang bisa dapat peta gedenya adalah si yang nge-running platformnya. Iya benar. Menganalisa itu. Iya, harusnya yang running platform analisa. Dapat Itu keren. masukan buat panitia CTF. Iya, asli. Dan itu sebetulnya harusnya ngerjain BSSN tuh. Di belakang itu harus BSSN karena BSSN butuh banget dapetin peta kondisi Indonesia ya. Iya. Apakah dari sisi SDM-nya, tekniknya seperti apa? Nah, dia Dulu kita bikin Pak 2016 sama Kominfo sebelum ada BSSN, namanya Born to Protect, sama seluruh Indonesia juga. Makanya tadi saya tahu komunitas yang kuat ada di mana gitu, karena kelihatan tuh. kelihatan langsung kan. Iya. Cuma kita nggak. Cuman nggak dipublikasi ke paper kan. jurnal. Oh no, paper jurnal dosen. Paper jurnal langsung hajar jurnal ya. Dan itu memang bagus sih. Jadi tadi anak-anak tertarik kayak main game soalnya kan. Iya dari sisi anak-anaknya ya. Tapi dari sisi kita harusnya masukin lagi dari sisi industrinya, pemerintahnya. Mau diapain nih yang udah antusias, udah pinter-pinter ini gitu kan. Oke, kita mau cerita dulu deh, bukan cerita sih, flashback dulu Pak. Di awal tahun 2000-an kan kita ingat gak sih zaman-zaman dulu kita perjuangan kita sebenarnya supaya keamanan siber di Indonesia maju gitu kan. Itu perjalanannya panjang gitu. Tapi kan kalau kita ngelihat sekarang dari kacamata industri, regulasi dan SDM, kita tuh sudah sampai mana ya Pak? Atau apa kabarnya sih? Coba dia dulu nih. Aduh. Oke. Dia dulu 2021 baru lahir kan? Udah lah, iya. Enggak, dia kan sekarang kan. Oh ya, sekarang dulu berarti ya. Sekarang dulu. Nah, kamu tuh ngelihat cyber security di Indonesia tuh seperti apa? Oke. Dari kacamata kamu ya. Oke. Dari kacamata mungkin anak-anak muda ya. Iya, boleh. Kalau menurut saya nih, kalau di Indonesia sendiri, menurut saya udah bagus lah. Udah banyak yang jago, cuman nggak kelihatan. Terutama di hacking website atau di ilmu forensik. Oke. Itu menurut saya Indonesia nggak kalah sama orang-orang luar ya. Cuman kita emang kekurangan di beberapa kategori lah. Kan kalau di CF tuh kategorinya ada banyak tuh. Mungkin kayak di kategori reverse engineering, kategori kriptografi dan semacamnya. Dan Itu yang kurang. Itu yang kurang menurut saya, di pandangan saya ya. Karena emang mostly kita kan hacker-hacker di Indo kebanyakan berangkat dari bug bounty. Dan bug bounty itu kebanyakan website aja ya. Iya. Kayak mungkin mereka kan belum pernah nyentuh-nyentuh yang ngehack IoT, ngehack PS atau semacamnya gitu. Kalau ya itu sih kayak mungkin kekurangan di Indonesia sih. Itu ya. Kalau masalah web sama forensik udah jago-jago lah itu mereka semua. Oke. Terus anak-anaknya konsentrasi manusianya ada di daerah mana aja? Kalau pandangan kita ya,
kebanyakan di Jawa sendiri pun ya kayak di Malang itu komunitas ada, Surabaya pun banyak komunitasnya, Jakarta pun ada, kebanyakan mengumpul di Jawa sih. Ya, emang benar sih. Di Jawa ya konsentrasinya. Kemarin pertandingan hacking ya isinya orang di Jawa sih. Ya. Tapi yang paling jago-jagonya Timur. Iya. Malang, sana. terutama Malang, Surabaya paling, itu banyak setannya Malang. Jogja Masih kalah sih. Tapi Sulawesi kalah ya? itu ada loh. Sulawesi ada. Iya. Cuman kalau yang jahat ada di mana? Aduh, aneh untungnya sebelum nggak pernah ke sana sih. Jadi nggak tahu atau enggak? Nggak tahu kalau yang jahat di mana. Nggak apa-apa, santai aja di sini, buka saja. Mau tahu nggak? Aduh. Konsentrasinya di mana? Ada 2 daerah kayaknya. Oke, ada 2 daerah ya. Satu dekat Palembang, satu lagi di Sulawesi. Iya. Betul, berarti datanya nggak berubah dari 2016. Iya. Itu yang Tahu berarti. yang suka ngedios gitu tuh. Hah? Atau yang macam-macam aneh. Udah bukan itu, udah nyolong. Iya, mainannya itu Udah nipu orang. Ya, kriminal. itu. Kan jahat kalau saya bilangnya, bukan masalah hacking ya. Iya. Bukan CTF ini, jahat. Iya. Nah, kan dari situ kelihatan tuh antusiasnya udah ada, generasi muda juga ngelihatnya udah wah ini seru nih gitu kan. Di industri juga butuh gitu ya, cyber security, talent, regulasinya juga sekarang banyak aturan-aturan ke sana. Nah, kalau ngelihat dari SDM-nya nih Pak, nyambunginnya gimana? Kalau saya ngelihatnya gini sih. Dari sisi ini ya. Ini anak-anak model gini kan banyak nih, jago-jago, tapi ada di bawah semua nih. Oke. Udah banyak. Tapi mereka juga rata-rata channel apa? Yang lu pada belajar? John Hammond, Life Overflow. Oke. Langsung tahu ya. Kenapa Pak? Itu menandakan apa? Ya mereka rata-rata belajar sendiri kan? Benar, belajar sendiri. Nah itu otodidak ya. Dosen lu nggak ada efek ya? Nggak ada yang kesana. Disindir loh dosennya. Nggak, maksudnya ya memang dosen di kampus-kampus kan parah nih. Bayangkan ada orang-orang jago ternyata bisa jago tapi otodidak, kan keterlaluan banget. Padahal kemarin kuliah bayar SPP kagak sih? Bayar dong Pak. Masa iya gratis? Bayar dong. Ini bayangin anak jago belajar sendiri, padahal waktu kuliah bayar SPP. Dosennya kagak ngajarin apa-apa, kan kurang ajar tuh dosennya. Gitu kan. Nah, jadi ada satu gap masalah besar di sisi kurikulum. Oke. Ternyata kurikulum yang ada tidak bisa membentuk orang-orang ini. Orang-orang ini kasihan harus membentuk diri sendiri kan. Kalau kurikulumnya bisa dukung atau gimana supaya mereka lebih cepat lagi, ya kalau dia membentuk diri sendiri, konsekuensinya dia harus fokus ke sesuatu yang menarik buat anak-anak ini kan. Berarti web yang CTF web aja yang jago misalnya, yang lain kriptografi apa segala jadi lemah dia. Padahal kita butuh juga yang itu kan. Nah ini masalah karena dosennya kagak ada nih. Nah, ini pertama, ini dosen harus diberesin urusan satu. Ini paling berat nih, dosen paling pusing, saya juga pusing. Nah yang satu lagi urusannya di pemerintahan nih sebenarnya, di regulasi kebijakan segala macam. Masalah besarnya ini masalah pimpinan. Jadi ada pimpinan, ada si engineer, hackernya, ada 2 jenis engineer ya. Ada yang nyerang, ada yang bertahan, ada red team, blue team lah. Nah itu urusannya lebih ke arah ini sekarang rata-rata mereka belajar sendiri. Satu lagi adalah masalah di user. User kan, yang korban kan user biasanya. Yang kena tipu duitnya hilang sebenarnya user nih. Yang nggak tahu apa-apa. Jadi gapnya banyak banget. Ada di level pimpinan yang kagak tahu apa-apa. Terus cara berpikirnya minta maaf aja nih. Cara berpikirnya kan gini ya. Oh bangsa ini sudah punya undang-undang perlindungan data pribadi, jadi kita aman gitu ya. Kurang lebih lah. Gitu ya. Padahal lu undang-undang data pribadi emang menjamin data lu aman? Enggak, kayaknya enggak aman sih. Nah, dia pinter kan. Jadi kita punya undang-undang tapi data kita tetap kagak aman. Jadi ada masalah, pimpinan mikirnya
kita udah punya undang-undang, rasanya aman, padahal undang-undangnya nggak bisa ditegakkan. Iya. Jadi kalau ada kejadian apa kan undang-undang nggak bisa ditegakkan. Jadi ada masalah penegakan hukumnya karena nggak punya orang yang mengerti itu ya. mengerti. Jadi pimpinan di brainwash bahwa kita sudah punya aturan undang-undang, padahal undang-undangnya nggak bisa jalan karena nggak ada yang menegakkan undang-undang, karena nggak ada orangnya. Kita punya orang-orang jago-jago ini, tapi harus belajar sendiri. Yang paling masalah korbannya nih, si korban, ya usernya, dan salah satu korbannya namanya istrinya Ono, juga korban. Korban Pak. Korban. Soceng. Install aplikasi. Ditipu waktu jago tapi kisahnya gini nih. Gimana tuh? Dia ketipu waktu belanja online. Oke. Ngechat penjual ya. Di waktu sudah masuk belanjanya. Jadi gini, dia belanja di toko online. Oke. Jadi dia pengen punya mesin jahit yang computerized. Harga di luar 6,5 juta. Toko online ini jual 3,5 juta. Dia bilang ini lagi sale. Gua kan orang jahat ya. Nggak mungkin ada sale yang 50%, nggak ada di dunia, mana ada sale 50%, kagak ada, lu pasti nipu tuh. Kita udah insting penjahat kan langsung langsung nggak tahu, nggak mungkin. Tugu itu udah pasti nipu kan, pasti hacking tuh. Dia beli, transfer duit 3,5 juta. Terus tunggu, transfer ke si platformnya. Ke platform. Oke. Harusnya ditransfer platform kan? Iya benar. Dah. Besoknya di cancel sama si pelapaknya, pelapaknya cancel. Duit harusnya balik kan. Padahal dia nggak pernah naruh nomor account di platformnya. Lari kemana tuh duit? Terus nelpon lah ke CS-nya. CS, kemarin saya mesen di cancel. Duitnya mau balik kemana? CS-nya ngecek dong. Udah ada nomor account di accountnya ibu. Duitnya balik ke situ. Padahal itu nomor accountnya bukan punya dia. Udah dihack sebelumnya. Ini keren. Dari situ keren banget. Kreatif. Udah gitu nanya dong istrinya Ono, bisa nggak duitnya balik? Ya nggak bisa bu, duit udah ketransfer, mana bisa dibalik. Nangis dong, guling-guling. Udah gitu. Ya udah ngelihat istri guling. Udah pernah lihat istri nangis guling-guling? Belum kan? Kan belum nikah. Pak. Ntar kalau nikah lihat istri nangis guling-guling. Sampai guling-guling. Iya guling-guling men. Udah pernah lihat? Belum. Nanti istri nangis guling-guling nih. Sebagai suami kasihan dong lihat istri nangis guling-guling. Mari kita ke polisi. Sampai ke polisi ya. Lapor polisi. Sampai di polisi, yang terjadi apa? Langsung istrinya Ono dimarahin polisi. Ibu udah tahu bu, ini online shopping segala macam tukang tipu. Ibu nangis guling-guling 2 kali. Lebih kencang nangisnya. Pernah ngelihat istri dimarahin polisi? Nah, ntar lu lihat istri dimarahin. Jangan sampai. Jangan sampai dong. Biasanya perempuan yang nggak mau kalah ya. Nggak bisa, nggak mempan sama polisi. Nggak bisa ya. Udah gemeter duluan. Ya, akhirnya kepaksa pakai cara Ono dong. Cara Ono kan lebih sederhana. Ya tinggal gampang posting aja di sosial media. Nah, teman-teman hati-hati ya, belanja di platform ini bini gua ketipu. Itu 5 menit kemudian langsung telepon istri bunyi dari platform. Bu, uangnya ibu berhasil kita selamatin. Mau kita transfer nomor akun ibu berapa? Waduh, luar biasa sekali ya. Keren banget kan? Iya. Padahal kalau duit udah ditransfer mana bisa dibalikin kan? Nggak bisa. Ini udah dapat, ini berhasil kita selamatin dengan transfer. Udah balik tuh duit. Cuman Ono langsung manuver dong dengan orang-orang seperti ini kan. Nomor telepon ini ada di mana lokasinya? Cari tahu, lihat dong, lihat. Titiknya di mana? Di mana kira-kira? Yang di 2 kota tadi ya? Iya, di Sulawesi dapat. Masih terbukti ya Pak. Dapat rumahnya di mana dapat, tapi nggak Ono lanjut ya, karena kan duit udah balik. Ngapain gua pusing kepala ya? Berarti udah dimaafkan. Ya saya sih nggak masalah. Semoga dia tobat mungkin ya. Semoga dia tobat. Tapi itu kejadian banyak. Nah itu kan kalau istrinya Pak, karena istri seorang Pak Ono duitnya balik. Duit balik. Nah kalau istrinya yang bukan istrinya Pak Ono udah guling-guling duitnya nggak balik gimana? Iya nggak balik, dan itu hampir tiap hari Ono dapat email dari orang-orang seperti yang itu korban kan? Itu, korban tiap hari. Oke. Pernah nggak sih ngerasain tiap hari orang ini? Ada ya. Pono, saya ketipu 27 juta, bisa nggak duit saya dibalikin? Waduh, betul.
Tiap hari loh. Itu masih mending kemarin yang terakhir itu orang Indonesia di Jepang. Ono saya hilang berapa ya? $70,000. Wah. Itu mah udah ratusan juta, bahkan sampai 1 MB itu. Iya. Jadi dia main kripto di Makau ya. Makau. Udah. Terima nasib dah lo. Iya. Jadi itu yang harus kalau misalkan kita mau ngambil uang harus top up dulu, ngambil uang top up dulu gitu Kalau ya. ini main kripto. Oh ini main kripto langsung. Koin yang meme atau koin yang receh gitu. Iya. Yang developernya bawa kabur duit. Iya. Gitu lah. Iya. Ya kalau kita tahu ya. Tahu kita. Nah, ini harus dikasih tahu. Jadi teknik proteksinya ada 2 kan. Ada dari aturan Ya. yang nggak bisa jalan itu. Sama dari Ya idealnya sih jalan sih. Itu tugas lu tuh. Kan mau jalan. Iya. diusahakan jalan. Ya itu yang jadi masalah besar di pemerintah ya. Oke lah mereka punya aturan segala macam, tapi nggak pernah mikirin gimana cara menegakkan peraturan tadi. Itu masalah. Yang kedua adalah ya kita mau nggak mau harus sosialisasi ke user bahwa internet tuh nggak semua orang baik kayak kita ya. Iya benar. Banyak orang-orang yang tidak baiknya, hati-hati. Too good to be true tuh berbahaya gitu. Iya. Kayak gitu. Soalnya 2 sisi sih. Korbannya banyak ya, berarti tuh kebayang nggak yang orang-orang ini kriminal ini kan kreatif banget. Ini udah kreatif jahatnya sadis. Iya. Udah ini kayaknya orang udah pada tahu nih, udah mulai pinter, ganti lagi metode yang lain. Emang selalu selangkah lebih depan. Lebih depan ya. Iya. Ini PR. Belum urusan judi online. Iya, itu kelar itu balik lagi itu satu semester, cuma main game doang itu, bukan judi online, main game. Iya. Makanya itu gimana Pak mengedukasi pasar kita atau masyarakat kita supaya itu mesti terus-terusan kan? Masalahnya contoh yang judi online itu kan duitnya cuma 10.000 20.000 perak kalau yang di level bawah. Betul, ya. Dan itu mereka merasa kayak main game doang. Ya kalau yang di anggota dewan sih lain ya. Itu soalnya sekali main 25 miliar itu. Yang receh-receh ini yang banyak kan? Lebih banyak. Receh-receh dikali 1 juta makanya. orang juga banyak. Iya. Itu dia. Cuman ini kemarin tuh saya gini. Ini jujur ya, saya pernah kenal kenal sih sama programmernya yang udah insap. Iya. Mereka cerita langsung, kalau waktu gue jadi programmer judi online, semua dijamin. Lu minta apa dikasih, rumah mau dikasih. Sekali. Wah. Tuh bayangin, dia cuman programmer, mau rumah apa dikasih. Bayangin bandarnya, bu. Aduh. Yang masalah yang receh-receh ini kan kagak tahu dia jadi infak sedekah buat bandar kan. Kalau udah tahu sakit hati. Itu merusak generasi muda. Itu menurut saya ya judi online dan narkoba itu sama. Iya. Sama apa ya? Merusaknya tuh sama. Cuman kan masalah kita bukan itunya, gimana caranya supaya nggak rusak. Iya. Usaha kita supaya anak-anak ini tidak sampai serusak itu gitu. Serusak itu. Iya. Pak, tadi kan berbicara tentang pertama kan kurikulum ya Pak. Kalau menurut Pak Ono sendiri sudah saatnya gak sih di Indonesia itu misalkan kurikulum security awareness itu dimasukkan ke dalam kata dia dulu. Ya oke. Apakah udah masukkan misalkan disisipkan lah contohnya ini kan PKN. korban pertamanya dia. Kalau gue kan sebagai dosen ya. Nah, kata lu gimana? Mahasiswa. Bentar belum. Oke, siap. Di kurikulum SD nih, di kurikulum SMP disisipkan aja ke pelajaran-pelajaran bahkan PKN lah atau pelajaran apalah gitu kan. Kalau berbicara tentang di kampus ya udah ada mungkin beberapa jurusan security ya. Kalau kampus ini levelnya yang SD. Nah, SD, SMP. Nah, perlu gak sih? Nah, pandangannya gitu. Sebenarnya perlu karena kan zaman sekarang SD udah megang HP kan ya. Cuman masalahnya adalah challenge kita itu ada nggak guru yang bisa jelasin bahasa teknologi yang mungkin bisa dimengerti anak SD gitu. Kan tuh sulit ya challenge-nya tuh kayak gitu. Nah, itu sih tantangannya sih. Kalau dibilang perlu. Kalau emang mungkin belum mampu, mungkin di SMP atau SMA mungkin itu yang udah agak mungkin orangnya udah agak ngerti lah. Cepat gitu murid-muridnya buat nangkap terkait teknologi lah gitu kan.
Bahkan kan di komunitas-komunitas sendiri kan SMP SMA aja udah mulai ada yang jago hacking kan. Udah mulai jago bug bounty lah. Harusnya tuh udah mulai bisa dimengerti sih. Ya sedikit aja ya tentang awareness lah. Seminimal-minimalnya nggak boleh sembarang klik link atau install aplikasi, itu aja mungkin. Dan dijelasinnya dari mulai level SD gitu ya. Iya, itu aja lah enggaknya. Nah itu ceritanya materi itu ada di internetsehat.id. Ada Iya, itu betul. memang. Ada. Ya yang jadi masalah adalah bagaimana supaya materi itu bisa Terus disebar ya. Nah itu karena kan Medianya. masuk kurikulum itu paling susah di Republik ini karena yang namanya sekolah, guru dan sebagainya itu cuman tunduk sama Diknas. Kalau Diknas bilang masuk harus masuk. Kalau Diknasnya diem nggak akan masuk sampai kapanpun juga. Walaupun itu sepenting apapun kayak kata kita ya nggak akan masuk tuh. Oke. Setengah mati Masih tuh. susah ya. Mungkin bisa dimulai dari webinar yang 2 jam gitu sih. Ya paling cerita yang paling gampang tuh gini. gampang ya. Cerita paling gampang gini. Kita ceritain kasus korbannya. Iya, Studi benar kasus sih. itu lebih mudah dimengerti. Itu langsung waduh gua nggak paham. mau kayak gitu. Itu langsung Nah, iya. nempel di kepala. Berarti Enak sih gitu. konsep nakut-nakutin masih Masuk. Sangat manjur. Masuk. di Indonesia ya. Sangat manjur banget. Ketimbang ngebangun mindsetnya Iya. agak lama ya itu ya. Iya. Lama. Mendingan kita nakutin sekalian. Ya, ketimbang menjelaskan phishing adalah suatu cara. Langsung Iya. aja contohnya. Langsung ya. Contohnya contoh nih yang korban menakutkan. phishing istri Pak Ono langsung poster ya Pak, langsung di depannya seorang istri Pak Ono saja pernah kena, apalagi kita. Itu cepet ya Pak ya. Cepet tuh kayak gitu. Bini tuh. gue 2 kali, 3 kali sebenarnya, 1 kali gagal, 2 kali berhasil. Jadi yang satu itu ya, satu lagi ini temennya dia pernah pinjem duit buat SPP anak, dibalikin sih duit nggak masalah. Mereka tektokan lewat Facebook. Yang jadi masalah Facebooknya temennya dia dihack, hackernya bisa baca, Iya. ya dia ngirim pinjam duit lagi kan, Iya. istrinya no transfer tuh, ya bagus lah. Gitu. Ini bisa. Zaman-zaman Facebook ya, Pak. Hah? Zaman-zaman Facebook ya. Masih sih. Masih juga sampai sekarang ya. Masih ya. Lu ngomong sama generasi tua. Gitu. Generasi Facebook ya. Generasi hebat deh. Aduh. Beda generasi. Beda ya. Oke, tadi ngomongin kalau yang anak-anak SMP aja udah jago hacking dan lain-lain ya. Kita ngomongin bakat di keamanan siber. Di generasi kamu nih, ketertarikan mereka terhadap keamanan atau cyber security itu sejauh mana sih? Apa mereka merasa wah nih keren nih kerja di cyber security misalnya, atau wah kayaknya nih menarik nih kalau dikulik nih gitu. Di generasi kamu gitu gimana? Kalau yang menarik kayak wah ini keren banget itu banyak tuh. Tapi setelah once dia terjun, tahu nih realitanya gimana. Nah mulai agak menyingkir-nyingkir dikit-dikit tuh. Nah kebanyakan yang nerus itu dibagi 2. Ada yang bandel, ada yang nggak bandel. Yang bandel di Indo masih banyak nih salahnya nih. Yang Pak Ono bilang itu. Nah kalau bisa sih emang sering lah ngadain lomba bak bounty di pemerintahan, CTF gitu, yang biar nanti yang bandel-bandel itu nggak kebawa ke sana. Yang tertarik banyak sih, Banyak mungkin tertarik. karena banyak nonton film kali ya. Iya. Karena Kayak memang gitu. menarik kan, Mungkin menantang. menarik sih, Mas. Lihatnya jadi kayak gini, anak-anak muda itu pengen jadi jagoan juga. Salah satu figur jagoan tuh hacker. Iya. Tuh. Oke. Ini psikologi kali ya, Iya, namanya iya. psikologi kali. Iya. Kali kayak gitu. Jadi sebenarnya image hacker kayaknya lumayan oke ya Iya. di anak-anak di bawah. Anak muda lah Nah pokoknya. tinggal kita olah. Jadi mereka ngelihat image hacker tuh oke banget. Nah kita olah supaya anak-anak ini bisa banyak yang sukses. Iya. Kalau ini kan alamiah doang kan. Ini kan alamiah Iya, prosesnya iya, kan. iya. Oke, itu hacker menarik. Pas dia terjun, oh ternyata susah ya. Nah, rontok tuh sebagian. Iya rontok. Sebagian ada yang survive, tapi yang survive bagi 2 nih. Ada yang ahli neraka, ahli surga kan. Nah, kayak gitu. Kalau bisa sih ahli surga semua sih. Iya. Tapi itu semua bisa terjadi kalau ada yang ngawal. Iya, ya. benar. Betul, Ada yang betul. ngawal sih. Mentoring itu penting tuh ya. Ya itu ya tugas sekolah, tugas pemerintah yang lebih dewasa, yang Iya, lebih iya. baik kayak Ono itu harus mengawal gitu. Orang kayak Pak Ono harus banyak ya. Iya, banyak.
Harus menciptakan ono-ono yang baru ya Pak. Gak ada bagian lo. Enak aja. Harus di cloning nih Pak. Udah mau pensiun. Udah pensiun. Ono. Harusnya udah pensiun malah gue. Atau suntik DNA aja Pak. Gak ada. Kan tadi udah ditawarin kopi Hardy segala macam. Oh, iya. Bisa di cloning. Oke, Nick tadi kan bilang juga ada yang kalau udah ke industri ada yang rontok nih, mulai rontok gitu. Pas turun terus. Jadi sebetulnya keterampilan apa sih yang dibutuhkan gitu supaya dari mulai antusias, tertarik, terus masuk ke industri. Fondasi apa ya? Fondasi fondasinya apa apa sih yang- supaya dia survive? Fondasi ya itu sebenarnya masing-masing orang sih. Kalau emang masalah mau orang mau niat terus apa enggak gitu kan? Lebih ke niat ya. Lebih ke niat sih sebenarnya. Oh gitu. Mungkin niat itu bisa dibangun dengan ada event-event cyber security. Karena saya pribadi kan lomba di luar ya, di Arab atau di negara-negara lah. Itu kalau ngebandingin soal lomba ya, soal CTF di Indo sama di luar tuh udah jauh banget. Di luar itu ada tiap event ada pound to own. Itu kayak bener-bener ngehack router, ngehack car, mobil, Tesla semacamnya. Dan soal-soalnya tuh udah sampai sana lah pokoknya. Sedangkan di Indo kan masih belum nih, pelan-pelan lah kita. Iya. Dan ini kita komunitas CTF di Indo juga pelan-pelan mobil. Belum ada Tesla yang body hack soalnya ya. Aduh kan belum banyak sih. brand lain. Kan banyak selain Tesla nih. Dia nyebut tadi. Nanti Tapi itu memang banyak ya di sana. Banyak. Itu banyak sudah dilakukan. Oke. Itu mereka di sana tuh belajarnya gimana? Masa sendiri sih? Ada yang kalau di saya kurang tahu ya. Kalau saya teman sama orang Korea Selatan, mereka emang ada di universitasnya yang ngajar. Oh, Ada. dosennya. Iya. Kurikulumnya pun juga ada. Oh, serius? Yang Oh, iya. jago pun Korea, ada. oke. Dosen khusus ya berarti. Ya pokoknya yang jago terkait hacking gitulah. Dan industrinya pun juga ngedukung. Jadi Oh, ada disponsorin kerjasama industri. Ada juga yang kayak Oh, gitu. keren itu. Kita harus buat itu Pak. Iya, kami di kampus disponsorin sih. Iya. Sama Johar, donasi alat yang udah nggak dipakai. Ya nggak apa-apa. Ya, enggak, tapi lebih mensponsori kan tidak harus berupa uang ya. Tapi sponsorin mungkin bisa gini juga Pak. Skenario yang akan dijadikan Oh, iya, iya, CTF-nya. iya. Betul. Ngerti nggak? Idenya. Idenya. Bisa. Bisa jadi misalnya tadi mobil listrik gitu kan. Iya. Bisa jadi kerjasama sama si mobil listriknya gitu kan. Macam-macam lah. IoT misalnya apa kita Iya, bikin create apa gitu. Selama ini teknik sponsor yang ada di kampus nih, di kampus kita. Jadi teman-teman donasi alat segala macam, Iya. kita bayar alat itu nggak, karena kita nggak punya duit. Iya. Kampus kan kayak nggak punya duit biasa. Aduh. Pasang muka memelas. Triknya itu ya. Triknya itu. Jadi mereka donasi, kita bayarnya dengan cara anak-anak ngoprek, keluarin buku, how itu to, bagus tuh. webinar segala macam. Jadi bentuknya kayak gitu sih. Gitu. Mereka seneng. Iya, Jadi kan intinya sederhana sih, semua industri kan cari duit. Iya benar. Kalau dia harus ngasih duit, nah itu barang yang dia cari. Iya, betul. Yang ada dia barang. Cuman barangnya bukan barang yang terbaru ya. Karena yang terbaru dia dagangin Iya. nih. Yang udah kadaluarsa segala macam dia donasiin. Iya, Jadi iya. caranya gitu akhirnya. Iya. Tadi saya melanjuti pertanyaan Mbak Eva nih Pak. Kalau semisal di perusahaan ya, di industri itu ada studi kasus nyata nih. Terus kita gamifikasi lah jadi soal CTF, itu memungkinkan gak sih Pak? Mungkin banget sih. Kalau Nggak yang apa-apa kan? yang nggak apa-apa. Kalau yang ada di kepala gue bukan masalah itunya sih. Gimana caranya kita bikin event supaya semua Semuanya orang nyatu. bisa partisipasi. Partisipasi. dia, ha. Makin banyak yang partisipasi, makin awarenessnya makin tinggi ya. Iya. Dan disebar terus lah kalau bisa. Iya. Dari sisi peserta, anak-anak ini kan jadi banyak yang jago-jago nih. Itu si industri happy, segala macam happy. Dari sisi ini dosen-dosennya sebetulnya saya yang ada di kepala tuh pengen neken dosen supaya tolong dong diajarin makhluk-makhluk Iya, ini. iya. Makanya teknik perangnya adalah kalau waktu kita CTF pertandingan antar kampusnya dikasih lihat atau antar sekolahnya. Nanti sekolah yang jago-jago dinaikin ke atas namanya kelihatan. Oh, lu mau belajar hacking si sekolah ini nih. Sekolah yang lain kan nafsu dong. Nah, iya benar. Gue mau masuk ke rating itu kan. Trigger. Mulai ngintip-ngintip
resepnya apa sih biar bisa jago ini hacking. Nah, mulai ngintip nanti diadopsi tuh jadi kurikulum dalam sekolahnya. Studi banding ya. Iya, studi banding dengan cara diam-diam ya. Betul. Nah, caranya gitu. Berarti bikin liga kayak gitu Menarik Ya. banget. Tapi siapa yang mau ngelola Pak? Dengar ada yang namanya Sinexis atau apa gitu. Ya, bisa Boleh nih, bisa bantu nih komunitas juga. Boleh, kayak boleh, model boleh. e-sport gitu kan. Iya. Nah, tuh. Iya, tinggal modalnya aja sih. Tapi ini kan jadinya menarik ya. Jadi bagaimana industri bisa berpartisipasi nih supaya bakat-bakat ini nggak sia-sia gitu. Bakat-bakat ini justru makin tumbuh. Terus kemudian ya tadi bisa bertahan, nggak rontok di industri gitu kan. Industrinya sebetulnya dapetin hasil akhir. Betul. Hasil akhir tuh artinya ini anaknya udah mulai udah 80% 90% jadi, terus ditandingin supaya dapat yang terbaiknya aja. Tapi kan untuk dari 0 sampai 80% ada proses lain nih. Selama ini kan mereka kan belajar sendiri. Nah, ini harusnya mudah-mudahan jadi caranya adalah bikin konflik manajemen antar kampus. Dibangun itunya ya. Iya, dibikin konflik antar kampusnya supaya antar kampus pada nafsu satu sama lain, supaya dosennya mulai ngadopsi kuliah-kuliah cybersecurity mulai naik di masing-masing kampus ke atas. Jadi harus ada pecutan itunya ya. Iya, kalau cuman nggak diem ya. Kalau nggak diem, kalau cuman personal aja, brandnya cuman personal yang muncul, kampus nggak terpecut. Kampus harus dipecutin satu-satu tuh. Iya, menarik. Yang punya jurusan cybersecurity sekarang BINUS kalau nggak salah. BINUS sama Batam. UI kayak mau bikin juga kayak. UI bikin Baru mau. Untuk baru apa? mau. Untuk yang Jurusan. jurusan. Kita aja di kampus belum ada jurusan. ya. Kita cuman ada kuliahnya. Kepecut gagal gemastik kayaknya Pak. Oh, Gemastik. Oh gitu. Oh, BINUS. Kalau BINUS mungkin udah lama sih cybersecurity. Kalau BINUS udah lama. Iya. Dan anaknya jago-jago itu. Iya. Jago-jago juga. tuh Banyak BINUS. kenalan juga saya di BINUS. Iya, itu bukan anak sembarangan juga tuh. Iya. Sakti tuh. Nah, kita butuh yang banyak kayak gitu, Pak. Kalau bisa sebanyak mungkin kampus ada ribuan di Indonesia. Iya. Nah, kita perlu bikin harusnya gerakan ini yang ngedrive bukan swasta. Bukan industri ya Bukan harusnya industri. Kalau mau sopan namanya pemerintah yang udah kita bayarin tiap bulan gajinya itu. Tapi kan sekarang bukan. Tapi kan ini seperti kita mengejar waktu, Pak. Kan mau digitalisasi yang pesat. Tapi kita butuh SDM-nya juga. Iya. Gitu. Kalau saling tunggu menunggu, kalau menurut saya siapa aja yang bisa berkontribusi silakan. Dari sisi kalau saya ngelihat teman-teman ini kebanyakan industri ya. Industri-industri banyak datang ke kampus ngomongnya sederhana, "No, lu punya orang kagak? Apakah itu programmer kayak cybersecurity?" Mereka minta orang. Terus gue dalam hati, emang gampang Mik? Susah ya, Pak ya? Susah ngebangun. Ya nggak apa-apa. Kalau kita gerak rame-rame kan lebih gampang maksudnya dapetin orang-orang tadi. Jadi kebutuhan itu tinggi dari sisi industrinya, banyak yang minta orang. Mereka mau invest sih sebenarnya. Invest dalam bentuk magang ya. Iya. Caranya magang, terus kalau orangnya bagus diambil. Iya. Kalau Banyak nggak kayak gitu. kalau nggak bagus ya ditendang. Sampai Lisa ke rumah kan kayak gitu ceritanya tuh. Jadi ada ini ya. Tapi kan itu proses alami, Pak. Kan dia juga kita tidak bisa istilahnya talent itu harus mengerti bahwa ini yang dibutuhkan industri gitu. Nah, ketika talent itu tidak memenuhi kebutuhan industri itu ya harus ada perbaikan gitulah. Oke, kayaknya kita nih waktunya sudah ini. Pertanyaan terakhir. Mungkin Dendi bisa nanya. Ini bisa dijawab keduanya kayaknya. Nah, iya. Yang muda dulu. Biasa. Biasanya yang senior dulu. Di mana-mana yang muda. Sekarang gitu ya. Iya. Nah, menurut Mas Linus nih, langkah-langkah tadi kan kita udah berbicara SD, SMP, SMA. Kan ada beberapa memang yang udah terjun. Nah, ini yang baru mau terjun nih, yang udah kepo-kepo. Mungkin setelah lihat ada Kang Ono di sini, jadi mulai tertarik nih. Nah, mungkin bisa dibilang best practice kah atau langkah-langkah buat memulai karir dari mana dulu nih? Ya? Betul, cybersecurity. Jadi dari pengalaman Anda nih ya, mau masuk terjun cybersecurity itu biasanya kebanyakan dari 2 jalur. Yang pertama dari jalur bug bounty, tapi kan kalau dari bug bounty kebanyakan orang kayak mungkin yang udah bisa basicnya lah ya. Udah bisa basicnya hacking web, masuk ke bug bounty, terjun ke industri profesional cybersecurity. Kalau misalnya benar-benar belajar dari nol banget, nggak tahu Linux pun, meskipun Linux pun nggak tahu itu apa, nggak bisa buka command line apapun itu, bisa ke CTF.
Di CTF itu ada kategori general skills. Dan itu tuh belajar komen-komen Linux lah, listdir, listing directory, terus ngecek ini beneran file exe atau bukan ya kan, kayak semacam itulah. Nanti di kategori-kategori itu ada banyak, bisa mecah ke kriptografi. Kalau kalian mau terjun ke kriptografi, nanti ke industrinya bisa ke blockchain engineer, itu ada teman saya juga. Kalau ke reverse engineering itu bisa ke malware analysis. Yang kasus-kasus sering terjadi inilah. Kalau mau ke web, di web juga ada. Kalau di CTF ada web hacking juga. Itu bisa ke web exploitation. Mau jadi pen tester atau mau jadi bug hunter, bisa ke web tuh. Kalau mau ke SOC, ada juga materi forensik di CTF, lengkap. Kalau mau yang nge-hack CCTV kayak di film-film atau nge-hack mobil lah, nge-hack IoT, pokoknya itu bisa ke binary exploitation. Nah itu masih banyak orang di Indo yang kurang di beberapa kategori itu, dan kita mostly di web sama forensik. Bisa mulai dari situ sih. Itu ya. Itu dari sudut pandang seorang CTF player ya, seorang red teaming juga ya. Iya, red team juga. Ya. Red team dia. Iya, red team. Mungkin tadi yang dijelaskan lebih ke red team ya. Kalau forensik saya nggak ngerti. Oh iya, nggak apa-apa sih. Gak apa-apa kan ada masing-masing punya. Iya benar. Kalau semuanya juga kan susah juga ya. Susah emang. Nah, sekarang kita menurut Kang Ono nih. Saya gini, cara pendekatan Ono biasanya pertama dari sisi opportunity, karir, gaji, duit, honor. Itu yang udah realita kehidupan. Iya dong, harus dari. Bener sih emang sih. Jadi dunia ini kita beruntung karena yang jago-jago hacker ini masih sedikit. Jadi duitnya kenceng. Aduh. Ya kan ya. Sekali dapat bug berapa? Ya itu tergantung aja sih. Tapi ordernya kan ratusan ya dolar. Ya tergantung bahkan mau apa, dan keberuntungan juga sih ngaruh sih. Ya jadi duitnya bukan receh banget, tapi duitnya ada. Kalau bisa masuk situ sampai dia berani kawin kan berarti duitnya oke sih sebenarnya kan. Gitu. Maharnya kan bug bounty ya. Maharnya bug bounty atau juara CTF. Aduh. Jadi itu yang poin yang pertamanya. Nah sekarang udah tahu bahwa ini kebetulan juga keponakan saya juga masuk tapi dia bukan ke bug bounty, dia ke cyber security-nya. Dan kebetulan dia yang handle yang kasus-kasus yang itu. Jadi dia udah nggak tidur nih berapa hari ini. Jadi duitnya kencang banget. Ya gajinya sekitar 2 digit lah. Wah, oke. Kira-kira kayak gitu lah. Iya. Dia baru lulus tahun sih. Sama kayak gini dong, mana 2023. Iya dia lulus tahun dari gaji 2 digit, oke juga kan. Cuman bedanya dia belum berani kawin, itu aja. Kamu pemenangnya. Enggak, masih banyak kayaknya yang lebih kayak masih banyak kayaknya. Iya, masih lebih kayak masih banyak. Jadi dari sisi opportunity kayak gitu. Nah sekarang untuk masuk ke sana, tadi udah dikasih lihat dari sisi latihannya ya lewat CTF segala kategori. Kalau itu bisa dilakukan bagus banget. Biasanya cara lain adalah masuk ke komunitas-komunitas. Benar, ya, komunitas juga membantu. Kayak gini. Soalnya nanti kita bisa belajar antar teman. Kalau dosennya atau gurunya belum mendukung. Benar. Nah kalau guru dosennya mendukung lebih enak. Benar. Atau alternatif lain, kadang-kadang anak-anak suka posting pertanyaan ke Twitternya Ono Wepurbo. Nah itu saya jawabnya bisa kayak gini kadang-kadang jawabnya. Di sini ada yang dari komunitas hacker nggak? Arahin dong nih ada teman banyak kita. Komunitas Nanti kan. mereka pasti bisa saling dagangin komunitas kan. Udah masuk sini aja, nih komunitas baik-baik. Jangan masuk sini aja. Gitu. Kita lebih jago. Nah, bisa kayak gitu tuh. Jadi pertama dari sisi opportunity rezeki, terus mulai masuk ke komunitas nih. Cuman jadi itu belajar antar temen bisa lewat YouTube apa segala macam. Nah, yang terakhir kalau pengen dapat ilmu benernya, silakan kirim hard disk, gua kopiin dah. Wah, itu keren. 500 giga. Tapi sebenarnya kalau cuman cyber security sama hacking aja 100 giga juga cukup sih. Betul. Cuman 500 giga itu sampai forensik lah, sampai kripto, sampai ngoding gitu. Gua kopiin gitu. Tapi kalau semua perusahaannya Ono sih 10 tera sih. 10 tera. Itu nggak ada bokep ya.
Ada backupnya Pak. Oh iya backup. Ada backup ada. Bokep gak? Enggak, backup. Ini masih jernih Pak. Masih- Jadi salah dengarnya tuh halal. Halal. Salah Ya, dengarnya Pak yang tuh tadi halal. dengernya tahu sih. Oh udah tahu. Oh udah siap nikah Pak. Backup. Ini beda. Backup apa? Backup lah pokoknya. Backup data. Oh backup data. Oh biar gak Backup kejadian data. kayak ini. Ini BDN. Oh backupnya. Pertempuran beda generasi memang agak sulit ya. Oh iya. Jadi gini, Gue lagi. beda generasi ada lost in translation. Iya. Gue gak kepikiran BDN soalnya. Iya. Hal normal. Oke, terima kasih nih dua narasumber kita yang keren banget. Semoga apa yang kita diskusikan bisa bermanfaat. Amin. Ditunggu harddisknya Pak. Siap. Biar bisa dibagi-bagikan Gua kirimin. ilmunya. Ya, sampai jumpa di episode yang mendatang. Terima kasih. Terima kasih. Juga guys.